dalam materi ini saya termasuk kelompok pertama bersama teman-teman yang lain, dan saya akan menerangkan di poin C ya. Teman-teman bisa buka makalah atau PPT-nya sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Poin C menerangkan tentang tujuan psikologi perkembangan. Sebelum saya mulai menjelaskan tentang tujuan psikologi perkembangan, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk ke dalam materi. Tujuan psikologi perkembangan. Di dalam referensi yang kami dapat mengenai tujuan psikologi perkembangan ada 4 poin penting, yaitu yang pertama, memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku. Jadi kenapa sampai ada psikologi perkembangan ini? Diharapkan dengan tujuan psikologi perkembangan ini mampu untuk mengukur perubahan dalam tingkah laku dalam setiap individu di setiap fase umurnya. Kita tahu bahwa setiap fase umur akan memberikan pola atau tingkah laku yang berbeda-beda dari mulai kecil, remaja, dan dewasa. Jadi mengenai tujuan psikologi perkembangan ini untuk bisa memahami dan memberi kita pengertian tentang perubahan-perubahan yang terjadi oleh setiap individu dan perseorangan dalam tingkah laku. Di poin yang kedua, yaitu mempelajari perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan tertentu. Tentu saja seorang anak kecil, kita bilang anak kecil akan berbeda pribadinya secara kepribadiannya ataupun secara sifatnya dengan remaja. Begitu juga remaja berbeda sifatnya, berbeda kepribadiannya dengan orang dewasa. Disinilah psikologi perkembangan berperan, yaitu untuk membantu kita memahami semua perbedaan-perbedaan itu, dan agar kita tidak kaget dan mampu melihat secara keseluruhan bahwasanya umur akan membawa tingkah laku, umur akan membawa sebuah kedewasaan, dan disinilah tujuan psikologi perkembangan. Di poin yang ketiga, yaitu mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu. Kita tahu lingkungan sangat berperan penting terhadap pola pikir atau kelakuan seorang anak, dan ketika dia berada pada lingkungan yang baik, tentu saja kemungkinan besar dia juga akan mengikuti lingkungannya untuk berperilaku baik. Begitu juga sebaliknya, ketika anak itu hidup ataupun berada di lingkungan yang jelek atau tercela, sangat disayangkan bahwa anak itu kemungkinan besar juga akan mengikuti perilaku lingkungannya, yaitu cenderung akan berbuat jelek. Di poin yang keempat tentang tujuan psikologi perkembangan, yaitu mempelajari penyimpangan dari tingkah laku seseorang. Poin ini menjelaskan kita bahwasanya ketika seorang anak yang seharusnya berperilaku seperti ini, dan ternyata pada lapangannya atau pada prakteknya dia melakukan penyimpangan atau melakukan perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh umur segitu atau umur anak segitu, itulah yang membantu kita untuk memahami penyimpangan ini ketika kita menguasai atau belajar tentang psikologi perkembangan. Jadi kita sebagai pribadi yang melihat atau menilai tidak mudah kaget, akan tetapi kita juga bisa memberikan solusi terhadap anak, remaja ataupun orang dewasa yang melakukan penyimpangan dari tingkah laku yang tidak seharusnya dilakukan. Ke slide selanjutnya atau ke poin selanjutnya, yaitu manfaat psikologi perkembangan. Agak sedikit beda dengan tujuan. Manfaat ini lebih cenderung menerangkan tentang apa sih untungnya kita, ketika kita mempelajari tentang psikologi perkembangan, apa yang akan kita dapat. Manfaat yang pertama yaitu untuk memahami garis besar pola umum perkembangan pada tiap fasenya.
keuntungan bagi kita ketika kita mempelajari psikologi perkembangan, kita akan mempunyai wawasan, kita akan mempunyai pengetahuan tentang pola, garis besar pola umum perkembangan di setiap fase, entah itu di fase anak-anak, di fase remaja, dan juga di fase dewasa. Keuntungan ini kita dapat atau kita miliki ketika kita belajar psikologi perkembangan, dan ketika orang tersebut tidak belajar tentang psikologi perkembangan, maka orang yang tidak belajar tadi tidak akan mendapat pengetahuan, tidak akan mendapat wawasan tentang garis besar pola umum di setiap fase perkembangannya. Keuntungan yang kedua atau manfaat yang kedua yaitu dapat memunculkan sikap senang bergaul dengan orang lain. Keistimewaan seseorang yang belajar psikologi perkembangan, secara garis besarnya dia sangat adaptif terhadap lingkungannya. Apa itu adaptif? Dia sangat mudah bergaul, mudah membawa dirinya dengan lingkungannya yang baru, dan juga dapat memahami seseorang ataupun teman-teman yang ada di lingkungan barunya. Jadi ini keuntungan yang kedua ketika kita belajar psikologi perkembangan, yaitu kita akan adaptif terhadap lingkungan baru. Di poin yang ketiga yaitu dapat mengerahkan seseorang untuk berbuat yang selaras dengan perkembangan orang lain. Selain adaptif dengan lingkungannya, keuntungan bagi seseorang yang belajar psikologi perkembangan ini akan tahu bagaimana menyikapi seseorang yang di hadapannya. Jadi ketika dia menghadapi seorang remaja yang kultur atau latar belakang seperti ini, dia akan tahu bagaimana cara memperlakukan anak itu agar dapat sefrekuensi, agar dapat nyambung ketika dia komunikasi dan mengobrol dengannya. Jadi hal ini tidak akan didapat oleh seseorang yang tidak belajar psikologi perkembangan. Setelah muncul sifat adaptif terhadap lingkungan, kemudian muncul sifat solutif atau dia bisa menyelaraskan dengan perkembangan orang lain yang diajak bicara. Di poin yang terakhir, dapat memahami dan memberikan bimbingan kepada anak sesuai taraf perkembangan. Lah, ini yang paling penting atau yang seharusnya kita pelajari. Secara perkembangan kita berada di fase remaja atau mungkin awal dewasa, dan kita nanti akan menuju ke proses dewasa dan kita akan mempunyai anak. Nah, disinilah psikologi perkembangan bermain, yaitu ketika siapapun itu yang mendidik anaknya, entah orang tua kita atau kita nanti, ketika kita punya ilmu psikologi perkembangan ini, kita akan membimbing atau mendidik anak kita sesuai taraf perkembangannya. Kita tahu dia sukanya apa, dia lebih cenderung suka yang mana, dan kita akan mendidik mereka dengan kesukaan mereka, dengan zaman mereka. Karena apa? Karena setiap anak tidak dapat disamakan pendidikannya, tidak dapat disamakan bimbingannya, akan sangat rancu ketika semua disamakan. Lah, ini psikologi perkembangan bermain, yaitu sebelum kita mendidik kita harus tahu bagaimana latar belakang dia, apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, dan akhirnya kita bisa memilih bimbingan atau pendidikan mana yang cocok buat si anak ini. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan psikologi perkembangan. Semoga apa yang saya jelaskan pada hari ini bisa membuat teman-teman terbuka wawasannya dan bermanfaat buat kita semua, entah di hari ini atau di hari nanti. Akhir kata dari saya, Allahumma fiq bila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifi Mariska Azahro. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ruang lingkup psikologi perkembangan. Pengertian ruang lingkup psikologi perkembangan. Pengertian ruang lingkup psikologi perkembangan adalah psikologi yang membicarakan tentang psikis manusia dari masa awal, masa bayi, sampai masa tua.
1. Psikologi anak mencakup masa bayi. Terbagi menjadi 5 masa. Masa yang pertama adalah masa sebelum lahir atau masa prenatal. Periode pada masa ini dimulai sejak pertemuan sel bapak ibu sampai 9 bulan 10 hari. Masa sebelum lahir ini terbagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama ialah periode telur atau zigot, yang berlangsung sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Periode kedua ialah periode embrio, berlangsung dari akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Dan periode yang terakhir adalah periode janin atau fetus, berlangsung dari akhir bulan kedua sampai bayi tersebut lahir. Masa yang kedua adalah masa bayi baru lahir. Periode pada masa ini dimulai sejak bayi baru lahir sampai umur 10 atau 15 hari. Dalam masa ini merupakan fase pemberhentian, yang artinya tidak terjadi pertumbuhan atau perkembangan pada bayi. Ciri-ciri yang penting dari masa ini adalah periode ini merupakan masa perkembangan tersingkat dari periode yang lainnya. Periode ini merupakan saat penyesuaian kelangsungan hidup atau janin. Periode ini ditandai dengan terhentinya perkembangan, dan di akhir periode ini, jika si bayi selamat, maka awal perkembangan lebih lanjut. Masa yang ketiga adalah masa bayi. Periode ini dimulai sejak umur 2 minggu sampai umur 2 tahun. Masa ini dianggap sebagai periode kritis dalam perkembangan kepribadian karena periode ini adalah periode di mana dasar-dasar untuk kepribadian dewasa pada masa ini diletakkan. Masa yang keempat adalah masa awal kanak-kanak. Periode pada masa ini dimulai sejak umur 2 tahun sampai umur 6 tahun. Pada masa ini dikatakan masa prakelompok karena pada masa ini, anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial yang lebih tinggi dan diperlukan untuk penyesuaian diri pada waktu masuk kelas 1 SD. Perkembangan awal masa kanak-kanak. Perkembangan yang pertama adalah perkembangan fisik, yang meliputi tinggi dan berat badan yang bertambah, serta perkembangan otak. Perkembangan yang kedua ialah perkembangan psikologis. Perkembangan psikologis ialah terjadinya perubahan yang cukup drastis dari kemampuan psikomotor balita, dari pergerakannya seperti berlari, melompat, memanjat, serta kemampuan kognitif yang berkembang pesat. Yang kelima adalah masa akhir kanak-kanak. Periode pada masa ini dimulai dari umur 6 sampai 12 tahun. Konstan menamakan masa kanak-kanak akhir dengan masa intelektual, di mana anak-anak telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan perkembangannya berpusat pada aspek intelek. Yang kedua adalah psikologi puber dan adolescensi psikologi pemuda. Masa puber merupakan periode yang tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun terakhir masa kanak-kanak, yakni mulai umur 11 sampai 16 tahun. Kriteria yang sering digunakan untuk menentukan permulaan masa puber adalah haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Terdapat 4 perubahan tubuh yang utama di masa puber, yaitu 1. Perubahan besarnya tubuh. 2. Perubahan proporsi tubuh. 3. Perubahan ciri-ciri seks primer. Dan 4. Perubahan pada ciri-ciri seks sekunder. 3. Psikologi orang dewasa. Masa dewasa adalah periode yang paling penting dalam masa kehidupan. Masa ini dibagi dalam 3 periode, yakni yang pertama, masa dewasa awal dari umur 21 sampai umur 40 tahun. Masa dewasa awal adalah masa pencaharian, kemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Yang kedua,
Masa dewasa pertengahan dari umur 40 sampai umur 60 tahun. Dan yang terakhir, masa dewasa akhir atau lanjut usia dari umur 60 tahun sampai akhir hayat. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial pada masa ini antara lain, masa dewasa madya merupakan periode yang ditakuti. Masa dewasa madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan mengganti ciri-ciri jasmani dan perilaku dengan yang baru. Masa dewasa madya adalah masa berprestasi, yang artinya selama masa ini orang akan menjadi lebih sukses. Dan yang terakhir, masa dewasa madya ini perhatian terhadap agama jauh lebih besar daripada masa-masa sebelumnya. 4. Psikologi orang tua. Usia lanjut usia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai akhir hayatnya. Ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis yang semakin menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah kami presentasikan sebelumnya? Silahkan ditanyakan melalui forum yang telah disediakan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.